Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasenjaya Renima dari kelas 11 IPA 5 ingin membahas tentang bab 6, yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Yang pertama itu ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah NKRI merupakan negara persatuan, dalam arti sebagai negara yang warga negaranya itu erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun paham golongan yang menjamin kedudukan seluruh warga negara sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Yang kedua ada landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, landasan ideal terdapat dalam Pancasila. Yang kedua ada landasan konstitusional terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, arti penting persatuan dan kesatuan. Yang pertama, arti penting bagi diri sendiri. Pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Yang kedua, arti penting bagi masyarakat. Yang pertama itu kehidupan masyarakat akan tentram dan damai. Yang kedua, hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Yang ketiga, timbulnya sikap saling menghormati dan bekerja sama. Yang keempat, ada beberapa prinsip terkait. Yang pertama itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme. Yang ketiga, prinsip kebebasan dan bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Ada beberapa keunggulan NKRI yang harus kita pahami. Yang pertama itu makna NKRI. Dasar hukumnya adalah Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada tujuan NKRI. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, ada unsur-unsur NKRI. Pertama itu wilayah NKRI, rakyat Indonesia, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Yang keempat, ada keunggulan NKRI. Ada jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, konsep wawasan Nusantara, keindahan alam Indonesia. Ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang A, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada faktor penghambat. Yang pertama itu masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam, suku budaya, bahasa, agama, ras, dan sebagainya. Yang kedua, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Yang ketiga, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku. Terus ada perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, cinta tanah air. Dilakukan dengan menjaga keamanan wilayah negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, ada membina persatuan dan kesatuan, yaitu menyelenggarakan kerjasama antar daerah, menjalin persahabatan antar suku bangsa. Yang ketiga itu rela berkorban. Yang keempat, ada pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Yang pertama itu kesiapan SDM, kesiapan sosial budaya, kesiapan keamanan, dan kesiapan perekonomian rakyat. Yang kelima ada sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air, menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.